Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita di bagian akhir pada tafsir surat At-Tariq, pada ayat yang ke-11 sampai akhir dari surat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-samaa'i dhatir raja' wal ardi dhatis sada'. Was-sama' ini qasam, sumpah, sama seperti pada awal surat ini. Was-samaa'i wat tariq, sumpah Allah kepada makhluknya, dan ini hak Allah untuk melakukan itu. La yus'alu amma yaf'al, nggak boleh kita nanya kenapa Allah boleh, kita nggak boleh bersumpah sama manusia. Itu hak Allah, karena Allah Maha Pencipta, berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah bersumpah dengan langit, sama seperti pada ayat yang pertama. Allah bersumpah dengan langit. Ada apa di balik ini? Nanti ada komentar menarik dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Bagus sekali analisa beliau, luar biasa, tajam. Kita lihat dulu maknanya. Was-sawa, demi langit kalau istilah kita. Dzati, yang memiliki ar-raja'. Raja' ini artinya apa? Raja' ini secara implisit para ahli tafsir mengatakan raja' ini artinya sesuatu yang datang, balik, mondar-mandir gitu loh. Amatu ahli tafsir, mayoritas para ahli tafsir, bahkan hampir semua para ahli tafsir mengatakan ar-raja' ini artinya hujan. Rata-rata. Walaupun ada pandangan lain dari sebagian para ahli tafsir dengan pendapat-pendapat yang berbeda, tapi intinya rata-rata mengatakan ar-raja' ini hujan. Jadi maknanya was-samaa'i dhatir raja', dan apa? Langit yang menurunkan hujan. Kenapa hujan ini disebut dengan raja'? Karena hujan itu datangnya silih berganti terus menerus, Pak. Hujan, kemudian kemarau, habis kemarau hujan lagi, terus begitulah. Ini makna ar-raja'. Kemudian wal ardi, dan bumi. Dzati as-sada'. Sada' ini artinya bumi yang terbelah. Apa maksudnya dan apa hubungan dengan yang di atas? Di surat Abasa apa? Anna sababnal ma'a sabba. Apa artinya? Kalau bahasa terjemahan halusnya, kami yang menurunkan air ini. Sabba ini artinya dituang. Jadi Allah yang menurunkan hujan begitu deras. Ya. Sabba. Terus kelanjutannya apa? Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Apa artinya? Syaqqaqnal arda syaqqa, itu sama dengan ini. Wal ardi dhatis sada'.
Kemudian setelah hujan itu turun, kami buat bumi ini terbelah. Untuk apa? Apa kelanjutan ayatnya? Fa'ambatna fiha habba dan seterusnya. Maka kami pun tumbuhkan dari bumi yang terbelah itu apa? Biji-bijian, buah-buahan, sayuran, tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Mata'al lakum wa li'an'amikum, buat kehidupan kamu, biar kamu hidup. Subhanallah. Jadi semua ini Allah berikan kepada kita biar kita apa? Hidup, Pak. Biar kita ini hidup di dunia, hidup. Contoh, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya taruh istri anakku di tempat yang tandus. Tandus ini apa? Tandus ini nggak ada tanaman, nggak ada air, kagak ada orang lagi. Apalagi warung nggak ada ya Pak. Tanaman ada kagak ada, air nggak ada, orang nggak ada. Berarti waktu naruh di sini ada siapa? Hajar sama Ismail. Sekali lagi nggak pakai Siti loh ya, nggak pakai Siti Pak ya. Hajar sama Ismail. Hajar nanya sama sama Ibrahim, kenapa engkau taruh aku di sini? Nabi Ibrahim tidak jawab. Sampai ditanya 3 kali baru jawab. Allahu amaraka bihadza, Allah yang nyuruh. Iya. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Udah pulang balik sana. Allah, iman Pak. Tandus ini. Nggak ada orang. Dia yakin pasti Allah ngasih makan saya. Akhirnya Allah tumbuhkan apa? Wal ardi dzati as-sada. Buminya pecah. Lalu mengeluarkan air di mana? Di kakinya Ismail. Dengan bahasa Persia mengatakan zam. Air memancar dari bawah. Wal ardi dzati as-sada. Baru setelah ada air, ada genangan air, baru orang pada datang. Suku Jurhum datang. Ini Arab asli, ini Pak. Pakai shot ini Jurhum, ini asli Arab ini Pak ya. Datang ke situ, baru mereka minta izin sama Hajar untuk tinggal di situ. Lihat, ada kehidupan. Lihat. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Baru tumbuh fa'ambatna fiha habba, biji-bijian, wa inaban, buah-buahan, sayuran, kemudian tanaman buat kamu, buat binatang. Ada kehidupan ini semua. Kamu jadi hidup. Ya. Paham? Innahu laqaulun fasl. Sungguh ia, apa yang dimaksud ia di sini? Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud kata ganti ia di sini adalah Al-Qur'an. Sungguh ia Al-Qur'an qaulun fasl. Subhanallah. Ini firman Allah nih Pak. Qaul. Al-Qur'an ini qaul. Qaul itu apa? Tahu artinya qaul? Ucapan, perkataan. Al-Quran ini ucapan, perkataan. Fasal itu apa? Fasal itu yang sudah menjelaskan, menjabarkan mana yang hak dan mana yang batil.
Kalau redaksi para ahli tafsir di Ibnu Katsir, di Qurtubi, di Imam Baghawi, di para kitab-kitab tafsir lain mengatakan ai innahu laqaulun haqq. Sungguh Al-Qur'an itu ucapan, perkataan yang hak, benar. Apa? Yafsilu, menjelaskan. Ini loh yang hak, ini yang batil. Fahadainahun najdain. Kami sudah jelaskan mana yang dua jalan, mana yang hak dan mana yang batil. Ini Al-Quran. Ada komentar menarik, saya jelaskan sedikit di sini. Kata Imam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di tafsir ayat ini, beliau mengatakan, coba kalian perhatikan. Awal surat ini dimulai dengan sumpah yang sama dengan sumpah yang kedua. Yang pertama was-samai. Yang ini sumpah yang kedua was-samai. Ya, sama, tapi ada titik temunya di situ kata beliau. Yang pertama was-samai wat-tariq. Allah bersumpah atas nama langit dan bintang. Untuk apa? Bintang ini fungsinya buat apa bintang? Buat nimpuk siapa? Buat nimpuk setan kan? Buat ngelemparin setan. Kenapa setan dilempar? Untuk menjaga keotentikan Al-Quran. Paham? Biar dia setan tidak bisa mendengar wahyu Al-Quran yang Allah sampaikan kepada malaikat. Dijaga keotentikannya waktu turun dengan cara apa? Dilempar tuh setan biar nggak dengar. Biar Al-Quran ini benar-benar murni dari Allah datangnya. Ketika sampai ke telinga Rasulullah, inilah yang disampaikan oleh Allah. Faham? Paham gak? Yang kedua, sumpah yang kedua, wassama, Allah bersumpah dengan langit juga yang menurunkan hujan. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan buat apa? Memberikan kehidupan buat manusia. Lalu Allah mengatakan Al-Quran. Berarti ini secara isyarat bahwa Al-Quran itu akan memberikan kehidupan buat kamu. Cerdas beliau ya. Yang pertama, menjaga keotentikan Al-Quran. Yang kedua, ketika Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kamu, Al-Quran itu akan memberikan kehidupan sebagaimana air hujan ini menjadikan kalian hidup. Kalau Allah nggak nurunin hujan, manusia mana? Nggak bisa, nggak ada air, mati. Nggak ada Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika apa? Ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kalian apa itu? Roh. Apa itu roh itu? Apa roh? Roh, Pak, roh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh, yaitu Al-Quran. Kata Imam As-Sa'di sama Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Allah sebut Al-Quran itu sebagai roh. Artinya Al-Quran ini memberikan kehidupan buat kalian sebagaimana roh itu yang bikin kalian hidup di dunia. Manusia akan hidup bahagia ketika dia berpegang dengan Al-Quran. Ketika dia baca Quran, ketika dia fahami Al-Quran, ketika Al-Quran dijadikan pegangan dalam kehidupannya, maka dia manusia yang benar-benar hidup di dunia, Pak. Jika tidak, Al-Quran cuman dibaca saja, tidak faham artinya, tidak diamalkan, maka ini yang disebut
dengan tanda kiamat apa? Banyak orang ngaji tapi mereka pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Kenapa? Karena Al-Quran hanya dijadikan simbol-simbol saja. Lomba di sana-sana tapi tidak paham maknanya dan jauh pengamalan mereka dari konsep Al-Quran. Artinya hidup mereka kayak gak ada rohnya itu, kosong. Jadi Pak, kalau kita ingin hidup bahagia, Al-Quran yang kita pegang. Anak kita, kalau mereka ingin menjadi anak-anak yang bermanfaat buat dia, buat orang tua, dunia akhirat, kita pegangi dia Quran. Kita bikin dia faham Al-Quran. Kita bikin dia mengamalkan Al-Quran. Ini yang manfaat. Bukan dia memegang piala lomba olimpiade sains. Orang tua bangga kalau anaknya bisa menang lomba olimpiade. Tapi orang tuanya cuek kayak ente yang ngomong bukan anaknya. Itu loh yang ngomong ya, bukan saya itu ya. Ya. Ketika anaknya jauh dari Al-Quran, cuek dia sudah, nggak peduli. Yang penting di rumah saya banyak piala lomba menang ini, menang ini, menang ini, menang ini. Apalagi zaman sekarang ada apa? Sekolah khusus bulu tangkis sama bola. La haula wala quwwata illa billah. Apa ini? Masa sekolah-sekolah pegang raket itu ya? Sekolah main bola itu. Mau jadi apa? Ya biar kaki saya berharga. Judi berarti kamu. Kamu judi berarti. Kamu sekolah ini untuk apa? Untuk apa? Biar dibayar raket Anda, biar dibayar sekian puluh juta, biar dibayar sekian miliar. Berarti ini sama aja dengan orang main perjudian. Jauh hidupnya dari Islam. Artinya ada roh kehidupannya? Tidak ada. Loh berarti nggak boleh dong main itu? Boleh. Hanya sebatas permainan olahraga. Tapi kalau Anda ikut kuliah jurusan apa? Jurusan bola sama badminton. Ya Allah, kayak nggak ada sekolah lain aja nanti. Buat apa? Ya biar ikut lomba nanti menang, dapat duit banyak. Menjudi dong itu. Coba pikirin. Jadi kita lupa, Pak. Lihat, inilah innahu laqaulun fasl. Allah habis bicara tentang di langit nurunin hujan. Lalu Allah bicara Al-Quran. Berarti Al-Quran itu memberikan kehidupan buat kita. Kalau kita dekat Quran, membaca, memahami, mempelajari, ada dalam kehidupan kita, menang, Pak. Kenapa sahabat dulu itu menang-menang, Pak? Kalau dakwah, kalau jihad. Kenapa mereka ditakuti? Kenapa? Karena ada Quran, mereka pegang Quran. Jangankan manusia, jin takut sama mereka, Pak. Binatang takut sama mereka. Binatang buas itu kisah para sahabat. Seorang sahabat yang dihadang hari binatang buas. Uqbah bin Nafi' di Afrika Utara dihadang binatang-binatang buas di Afrika. Apa yang terjadi? Tunduk mereka, binatang buasnya tiduran di tanah, mempersilahkan para sahabat itu lewat. Kita belum sarapan saya, katanya binatang. Geragotin gitu, mas. Binatang Pak takut sama mereka, para sahabat. Segen. Punya Quran mereka. Kita Quran punya 5 biji di rumah, Pak. Banyak lagi, sedus. Punya, Pak. Tapi hati kita punya Quran? Enggak.
Apa yang kita punya? Dangdutan. Coba cek handphone masing-masing. Ayo. Nyimpen musik nggak? Nyimpen Pak dangdut. Musik barat. Bon Jovi. Sama siapa lagi itu? Setan Bovi. Simpen itu sekalian. Terus setelah itu kita pengen intan surullah hayan surkon. Ya. Gimana ceritanya Mas? Ini satu pelajaran yang luar biasa. Pelajaran berikutnya, Allah mengatakan di sini innahu laqaulun, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan. Berarti Al-Qur'an itu memang apa? Firman Allah. Al-Qur'an itu ucapan atau artinya firman. Apa firman itu? Perkataan, omongan. Al-Quran itu omongannya Allah, percakapannya Allah, ucapannya Allah, Pak. Qaul, di sini disebut qaul. Sesungguhnya Al-Quran itu ucapan Allah. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Al-Quran itu kalamullah. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran sama Quran sama, maka dia keluar dari Islam, Pak. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ciptaan, tulisan. Tulisan aja, tulisan. Yang namanya firman apa? Firman itu yang ada di hatinya Allah. Kalam nafsi. Yang ada di dalam diri. Lalu terus yang ini apa? Gambaran. Loh, katanya omongan dari dalam. Kok bisa terwujud? Kalau omongan dari dalam berarti nggak ngomong kamu. Gerundel. Kan begitu kan? Loh, aneh nih orang-orang nggak punya akal. Kalam nafsi katanya. Omongan dari dalam. Kalau omongan dari dalam apa? Kalau bahasa kita apa, Pak? Ngedumel. Ngomong apa, Pak? Itu yang tertulis. Lu Anda belum ngomong kok, apanya yang mau ditulis? Ya ini argumen mereka, orang-orang rasionalis yang nggak punya akal sebetulnya. Lihat ini, la qaul, ini sungguh ucapan Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril. Innahu la qaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Siapa ini? Jibril. Qaul, ucapan Allah ini dibawa oleh seorang utusan Rasulin Karim, mulia, dzi quwwah, yang memiliki kekuatan, yang ditaati oleh seluruh penghuni langit. Thamma amin, dipercaya. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa bisyair. Ini siapa? Rasulullah. Yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu adalah qaul, ucapan Allah. Yang baca sama Rasulullah. Suaranya siapa? Suara Rasulullah. Yang keluar dari suara Rasulullah itu apa? Firman Allah. Kita baca, suara siapa? Suara kita. Tapi yang keluar dari suara kita apa? Firman Allah. Kan argumentasi orang-orang yang di jalanan yang gak paham, gak punya otak. Loh, kalau kita baca Quran kan ucapan kita. Dari mana Anda mengatakan itu firman Allah? Loh, kalau Anda ngomong baca artikel tulisan, artikel orang Anda baca. Yang Anda baca tulisan siapa? Kenapa kok nggak Anda tulisan yang nulis? Kenapa giliran Al-Quran Anda ngomong ini Anda yang bikin? Kayak ngomong sama anak TK kamu, mas. Kamu yang nggak punya otak. Yang kita, yang suaranya suara saya, suaranya Korek, suaranya Fulan. Tapi yang keluar dari suara dia apa itu? Firman Allah, la qaul. Makanya
suci. Kemudian faslun, Al-Quran sudah menjelaskan semuanya, mana yang hak, mana yang batil, mana petunjuk, mana dolal, mana tauhid, mana yang syirik. Semua sudah dijelaskan oleh Allah. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang madarat. Semua dijelaskan dengan baik oleh Allah sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurna sudah ini Al-Quran. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW isi makna dari Al-Quran. Kemudian wa ma huwa bil hazl. Isi Al-Quran ini bukan main-main, bukan kebatilan isinya yang boleh kita katakan bahwa Al-Quran ini perlu direkonstruksi ulang, boleh direvisi ulang. Yang direvisi itu otakmu, Mas. Otakmu yang perlu direvisi. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa ma huwa bil hazl. Ini bukan mainan nih hukum Al-Quran. Bukan kebatilan. Sehingga hukum yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah hukum yang sudah jelas dan itu sebuah kebenaran. Berita yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah berita yang sudah benar. Cerita-cerita yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah cerita yang pasti kebenarannya. Perintah, larangan, itu pasti kebenarannya. Dan ini tuntunan buat kita menuju kehidupan yang bahagia. Jika kita tolak, atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Anda mau mengambil sebagian Al-Quran, kamu buang sebagian yang lain. Kenapa? Nggak cocok sama kehidupan Anda. Ya. Kenapa Anda kerja di bank? Ya saya tahu sih haram, tapi Allah Maha tahu lah Ustaz. Yang penting kan saya ikhlas dan berdoa, rajin sholat 5 waktu, Mas. Ya. Loh, Anda mengambil sebagian dan membuang sebagian, sudahlah, nggak usah dipermasalahkan deh, udah deh, diem deh. Yang penting ikhlas, sama-sama sholat, Mas. Loh, Anda mau mengambil sebagian, menolak sebagian? Tidak. Hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya ini benar yang harus kita amalkan. Kalau tidak, kita tidak mendapatkan kehidupan yang hakiki. Kemudian ayat yang ke-15. Innahum yakiduna kaida. Siapa ini? Sesungguhnya mereka membuat kaida. Apa kaida itu? Tipu daya. Mereka bikin tipu daya. Kaida. Tipu daya apa? Tipu daya untuk menjauhkan kalian dari Islam. Tipu daya untuk menghancurkan Islam. Tipu daya untuk Islam dan untuk umat Islam, biar Islam jauh dari kehidupan mereka, biar umat Islamnya jauh dari Islam yang sebetulnya. Tipu daya. Di zaman Rasulullah, mulai Islam muncul, mereka bikin tipu daya. Apa tipu daya? Biar penduduk Makkah tidak masuk Islam. Penyiksa pertama membuat isu-isu. Hoak ya. Hoak apa hoak itu? Udah deh, terserah deh, pokoknya itu. Bikin isu apa? Rasulullah syair, dukun, orang gila, terus apa lagi? Dan macam-macam. Bikin berita-berita bohong mereka sebar di masyarakat. Untuk apa? Agar mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan agar mereka tidak mengenal Islam, dan agar mereka tidak masuk Islam. Bikin tipu daya. Ketika sudah mulai banyak, mereka bikin penyiksaan.
disiksa, diintimidasi mereka, bahkan ada yang dibunuh, Pak. Sampai terjadinya hijrah ke Habasyah. Pertama, hijrah ke Habasyah, yang kedua, kemudian sampai benar-benar hijrah yang besar, yaitu meninggalkan Makkah ke Madinah. Kemudian mereka bikin tipu daya lagi. Apa? Tipu daya yang menjadi sebab terjadinya perang Badar. Padahal Rasulullah tidak mau berperang. Rasulullah dan para sahabat cuma mau mengambil barang, harta mereka yang dirampas oleh penduduk Makkah. Mau mengambil haknya. Tapi apa yang terjadi? Justru pesuruh dari Abu Sufyan melukai dirinya, melukai hidungnya, melukai kupingnya, kemudian badannya dibikin berdarah, bajunya dibikin robek-robek, kemudian dia menaiki kudanya dengan posisi orang yang tertelungkup, sakit, masuk ke kota Makkah sambil teriak-teriak, selamatkan dagangan kalian. Padahal Rasulullah tak melakukan itu. Rasulullah siapa dia Rasulullah tidak tahu. Disiapkanlah pasukan besar seolah-olah mereka akan berhasil menghabisi Islam pada saat itu. Sehingga terjadilah perang Badar. Ini kaidah, tipu daya, Pak. Perang Uhud, tipu daya, mereka bangga dengan membawa 3.000 orang. Membawa para penyanyi-penyanyi yang jumlahnya 80. Penyanyi-penyanyi perempuan mereka bawa, nanti mereka nyanyi, joget di malam hari. Apa? Memberikan support, memberikan semangat. Wah, nganggap diri mereka sudah menang. Ternyata kalah. Cerita-cerita yang dalam sejarah, innahum yakiduna kaida. Subhanallah. Dan begitulah musuh-musuh Islam. Mereka akan selalu membuat tipuan-tipuan ini. Untuk apa? Mengelabui umat Islam. Merusak gambar Islam yang sebetulnya. Merusak nama baik Islam yang sebetulnya, Pak. Merusak apa? Ajaran Islam yang baik dirusak sama mereka. Agar orang tak kenal Islam yang sebetulnya. Kemudian umat Islam dijauhkan mereka dari Islam yang sebetulnya. Agar mereka hilanglah identitas mereka. Kalau begitu hilang kekuatan mereka. Dan gampang mereka untuk menguasai kita. Dengan 1.001 macam cara, Pak. Innahum yakiduna kaidah. Apa aja akan mereka lakukan untuk mengelabui kita. Untuk merusak nama Islam sudah. Sampai hari kiamat kelak. Sampai kiamat kelak nanti. Lalu lihat selanjutnya Allah mengatakan wa akidu kaida. Apa maknanya? Ya. Ada 2 makna penjelasan para ahli tafsir di beberapa kitab tafsir. Pertama, wa akidu kaida, maknanya wa ujazihim, saya akan balas mereka atas tipu daya itu. Kata Allah, saya akan balas mereka. La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding dengan terbunuhnya satu orang Islam. Satu orang terbunuh lebih berharga daripada hilangnya dunia, Pak. Wa akidu kaida, saya balas, kata Allah. Ngajak perang sama Allah ini namanya. Anda merusak Islam, membuat tipu daya untuk merusak Islam, ngajak perang sama Allah kamu. Merusak Al-Quran, merusak sunnah Rasulullah SAW. Quran Anda rusak dengan pemahaman Anda sendiri. Sunnah Nabi Anda buang. Sehingga al-haq Anda rubah menjadi kebatilan. Batil Anda rubah menjadi al-haq.
Tauhid Anda rubah jadi syirik, yang syirik Anda rubah menjadi tauhid. Sunnah Anda rubah jadi bid'ah, bid'ah Anda rubah jadi, ingat, wa akidu kaida, saya balas kamu kata Allah. Saya hancurkan kamu. Ini bumi milik Allah. Jangan macam-macam sama umat Islam. Mereka ketika kumpul di sekitar Ka'bah, untuk apa? Rencana besar untuk membunuh Rasulullah SAW. Karena para sahabatnya sudah mulai hijrah ke Madinah. Rapat mereka. Dalam buku-buku sejarah disebutkan, muncullah seorang laki-laki yang tidak mereka kenal. Siapa Anda? Kata Abu Jahal. Kalian tidak kenal siapa saya. Yang penting saya salah seorang dari kalian yang akan membantu kalian. Oke lah, siapapun Anda, yang penting bantu kami. Siapa dia? Iblis berpura-pura jadi manusia. Rapat di situ, ide ini, nggak ada yang ketemu. Setan yang angkat tangan. Abu Jahal, saya punya ide hebat. Apa? Ambil orang yang paling hebat, the best dari setiap suku. Paling hebat dari setiap suku kamu ambil satu orang. Kumpulan orang-orang hebat ini, mereka yang membunuh Muhammad. Kalau dia terbunuh, kalian aman, bersih tangan kalian. Nggak ada yang bisa disalahkan. Kenapa? Yang bunuh seluruh penduduk Makkah. Setuju. Ide iblis, Pak. Idenya iblis kok. Setuju. Kan? Siapa yang mau disalahin? Di Rohingya. Siapa yang disalahin? Nggak ada. 1-2 orang nggak ada yang disalahin. Yang disalahin apa? Senegeri. Kan gitu kan? Wah, ini ulah mereka senegeri. Udah setuju, dikumpulkan. Dipikir dia mampu berbuat. Bangga Abu Jahal, keluar apa? Hari ini kami menang dengan mengucapkan bait-bait syair kebahagiaan. Hari ini kami bunuh Muhammad. Hari ini kita menang. Wah, dengan tertawa terbahak-bahak. Lupa dia kalau zaman itu zaman Jibril mondar-mandir. Lupa dia kalau Jibril mondar-mandir masih ada. Jibril ngasih tahu Muhammad lagi ngumpul, dia bego, dia nggak paham dia. Udah keluar, ntar malam keluar ya, ntar malam keluar. Siap, kan gitu kan? Abu Bakar tunggu di belakang rumahmu, nyusul. Sam'an ya Rasulullah, saya dengar wahai Rasulullah. Suhbah ya Rasulullah, saya temani wahai Rasulullah. Ngumpul mereka di kepung rumah Rasulullah. Wah, dengan bangga sudah Abu Jahal. Kali ini Muhammad nggak bisa lolos. Kita bunuh rame-rame. Rasulullah keluar dengan santai, buka pintu, Pak. Keluar, mata mereka melek, Pak, melek. Nggak tidur, Rasulullah jalan di depan rumahnya. Mungkin kalau bahasa kita sambil dilewein kali ya. Tapi ini tambahan saya aja. Keluar, tiba-tiba seorang muncul anak muda. Abu Jahal, ngapain kamu di rumah Muhammad? Kami nungguin Muhammad, kami akan bunuh. Bego semua. Muhammad udah keluar dari tadi, tahu? Lihat, Pak, wa akidu kaidah. Allah yang bikin perencanaan. Ini makna yang sama. Saya balas kamu kalau kamu bikin kekacauan buat umat Islam. Saya balas kamu kalau kamu merusak Islam. Ngajak perang ini sama Allah namanya. Makna yang pertama. Makna yang kedua apa? Allah biarkan mereka dengan rencananya. Allah biarkan mereka dengan rencananya. Dua makna ini nggak bertolak belakang. Allah biarkan mereka dengan rencananya, nanti Allah habiskan mereka semuanya. Lihat kisah Ashabul Ukhdud. Allah biarkan mereka dengan rencananya. Lihat kisah Nabi Lot, kaumnya. Dibiarkan mereka dengan rencananya mengintimidasi, merusak Nabi Lot. Kisah kaum Ad, kaum Thamud, desa Madian, Mutafikat, dan sebagainya. Kisah-kisah mereka nabi-nabi dulu dibiarkan sama Allah. Pada waktunya dihabiskan tuh negeri. Ya kan? Ini, wa akidu kaida, saya biarkan kamu. Nanti waktunya saya hancurkan semuanya. Kemudian famahilil kafirina amhilhum, biarkan tuh orang kafir, waktunya nggak lama, saya hancurin mereka, kata Allah.
Lalu apa yang berkaitan dengan kita? Doa biarin nanti dihancurin sendiri sama Allah. Ya enggak mas. Kita apa? Ya kita berusaha tetap ketaatan. Makanya para ulama bilang ayat yang ini mansukh, terhapus dengan ayat jihad. Qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuh orang musyrik dimanapun kamu berada. Ya kalau di negeri kita nggak bisa. Maksudnya ini dalam konteks jihad Pak. Dalam konteks jihad. Ketika terjadi jihad, pertempuran, ya kamu bunuh. Siapa mereka? Kafir harbi. Orang kafir yang bunuhin umat Islam. Seperti penduduk muslim Rohingya, mereka wajib angkat senjata Pak, untuk membela kehormatan mereka, membela jiwa mereka, membela Islam mereka. Tapi kalau kita tidak. Kita berbeda hukumnya. Kita aman. Tidak ada orang kafir yang nyerang kita. Sisi ini. Yang kedua, lalu apa sikap kita? Tetap menunjukkan ketaatan, keislaman kita. Kita dakwah seperti yang ada di surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq. Saling menasehati. Untuk apa? Agar Islam ini dikenal oleh masyarakat. Dakwah, berbicara tentang Islam dengan dalil Quran dan hadis, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Ini loh Islam yang benar Pak, ini loh akhlak Islam yang benar, ini syariat Islam, biar mereka tahu. Lalu nasihat mereka, kita nasihati mereka yang salah dengan santun, dengan sopan. Kemudian kita doakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian berarti ayat ini apa? Ini ayat wa'id, ancaman. Kata Imam Al-Baghawi, tafsir Baghawi, Imam Qurtubi juga menyebutkan ini ancaman ini. Ancaman bagi siapa? Bagi siapapun yang mau mencoba untuk merusak Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan coba-coba Anda merusak Islam. Jangan coba-coba Anda colek orang yang beriman. Jangan dicolek. Kamu nyolek orang beriman, urusannya sama Allah kamu. Ancaman bagi siapa? Orang kafir atau orang yang mengaku dirinya Islam tapi sebetulnya dia memusuhi orang Islam. Ini berbahaya. Jadi ini ayat ancaman bagi mereka yang melakukan itu semuanya. Kita umat Islam tetap dianjurkan untuk meneguhkan iman kita dengan ilmu, mengamalkan Quran hadis, berdakwah, menasehati dan bersabar agar kita tetap teguh di dalam keislaman kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Mohon maaf untuk malam ini tidak ada pertanyaan ya, karena saya terlalu capek dari pagi saya pengajian. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.